Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngapain ada Pak kok marah-marah Wah. sama Rizky? Loh ini Nduk Indah kok ada di sini? Kebetulan ini, Gimana Pak. Pak ada Pak? Bapak kan saya sudah ngomong, saya peringatin dulu. Anak Bapak Rizky ini deketin anak saya. Enggak Pak, Indah yang tadi kesini Bapak Loh sama anak saya belum Bapak. keluar. Ini anak saya baru pulang tadi malam loh Pak. Iya, saya tahu. Baru pulang dari pondok kan. Pak Indah yang Iya. salah. Tapi liburan pasti dia. anak Bapak itu sebelum pulang sudah ngubungin si Indah. Enggak Pak, demi Allah enggak ada ngubungin. Ngubungi dari mana orang dia Pak. HP sih nggak punya Pak? Bapak akan tahu sendiri, Pak. Saya ini kan orang terpandang, orang kaya, Iya tahu. paling kaya di kampung ini. Saya tahu. Sedangkan Bapak pekerjaannya Pak, cuma nyapu, ngepel ngisi. Alhamdulillah. Tinggal ngangkat ini. Kotor, nggak ada orang. Wah, Loh, Pak. Belum selesai? Belum ini, tinggal ini. Wah. Sini kan, masuk dulu Bapak mau ngomong. Ya Pak. Sini leh. Kenapa Pak? Ya, kamu kan baru pulang semalam toh. Bapak ya kangen pengen ngobrol sama kamu. Mau bertanya nih Bapak. Ini gimana kamu ngaji kamu, hafalan kamu? Udah dapat berapa juz? Ya kalau hafalannya alhamdulillah Pak. Udah 30 juz, Wah, sudah selesai. Udah selesai berarti itu. Iya. Tapi belum di Belum wisuda, dapat. belum dikhatamkan ya. Iya belum. Oh, Tinggal nunggu aja sih Pak. nunggu apa? Ya nunggu dari pondok, nunggu disahinnya. Yang jelas gini, kamu kan tahu keadaan Bapak. Bapak dari dulu ya hidupnya cuma di sini. Oh iya enggak apa-apa loh Pak. Kamu juga besar di sini. Bapak yang penting Bapak kan niatnya ibadah. Kalau masalah rezeki dunia itu Allah yang udah ngatur. Nah iya. Dan Bapak pun berharap nanti kamu bisa meneruskan perjuangan Bapak untuk siar agama. Perjuangan di agama itu nggak harus kita jadi pendakwah, enggak toh. Nggak harus kita gimana ya, jadi imam masjid ataupun jadi seperti itu. Kita di sini kita ikut merawat masjid, membersihkan masjid seperti Bapak ini marbot udah puluhan tahun. Itu kan termasuk kan kita berjuang di jalan agama. Iya Pak. Jadi Bapak minta ilmu kamu yang kamu pelajari di pondok jangan kamu sia-siakan ya. Iya Pak. Yang terutama lagi Bapak yakin kalau ilmu agama kamu di atas Bapak. Cuman pesan Bapak jangan kamu sombong dengan ilmu kamu. Akhlak dan adab itulah yang terpenting. Apa gunanya orang pandai, apa gunanya orang berilmu, tapi kalau nggak punya akhlak atau adab percuma saja. Itu pesan Bapak, ya. Iya Pak. Nah, itu aja. Nah, yang penting sekarang kita jalan apa adanya. Nah, kamu terusin nyapunya, Bapak mau ngecek-ngecek itu nanti di masjidnya itu. Enggak Pak. Itu kayak Mas Rizky deh. Dia pulang tapi kok nggak kabar-kabar. Coba deh samperin. Mas Rizky. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. warahmatullah. Gimana? Dari mana? Aku dari tempat teman terus mau pulang sih. Loh, Mas Rizky pulang kapan? Kok nggak Aku- berkabar? Aku ini sih pulang tadi malam. Oh, Ya jengukin bapak lah, udah lama nggak jenguk juga. iya sih udah lama banget nggak pulang. Ada apa dah? Ya nggak ada apa-apa sih, tadi aku cuma lewat aja mau pulang kan, terus nggak sengaja lihat jadi aku samperin deh. Sambil tanya kabar, gimana kabarnya. Oh iya. Oh iya, kamu gimana kuliahnya? Ya alhamdulillah lancar. Lancar. Udah selesai belum toh? Belum, masih semester 7, bentar lagi. Semester 7. Ya bentar lagi. Oh iya. Ambil jurusan apa tuh kamu? Aku lupa ngambil aku. jurusan ekonomi. Ekonomi. Iya. Wih, emang kuat ekonomi jurusan Insya yang diambil? Allah.
Terus Aduh. Mas Rizky gimana? Ya, Udah aku selesai. alhamdulillah udah selesai, tinggal nunggu ini aja sih, apa namanya? Wisuda ya? Tinggal tunggu wisudanya aja. Terus hafalannya juga udah selesai. Hafalan alhamdulillah selesai juga, tinggal nunggu Alhamdulillah. pengesahannya aja. Oh iya, Ndah, emang kamu main-main ke sini gak ini tah? Apa? Dimarahin. Dimarahin? Ya enggak sih, insya Allah. Kalau Ya. kayak tahun-tahun pas itu ya bisa dimarahin sih, karena kan kita dulu masih kecil. Terus sekarang ya kita udah sama-sama dewasa, mungkin enggak sih, insya Ya. Allah. Ya karena udah dewasa itu malah yang aku takutin, kalau ketemu nanti ketahuan malah dimarahin. Iya sih, kamu tahu sendiri kan bapak gimana. Tapi insya Allah enggak lah. Iya, nggak ketahuan aja. Iya, jangan ketahuan. Nah itu Indah, ngapain Indah nemuin Rizky lagi? Waduh, kayaknya Rizky pulang ke sini lagi nih, bisa jadi biang kerok ini. Bapak kalau tahu pasti marah-marah ini. Awas aja Indah, kamu dibilangin susah, tak bilangin bapak kamu biar dimarahin. Bapak, Apa? tadi tuh aku lewat masjid. Itu loh masjid kita, masjid yang Jami. iya masjid Jami. Apa? Si Indah nyamperin Rizky, Pak. Hah? Si Rizky pulang lagi ke sini. Ngambil si Rizky anaknya Pak Moko Parbot itu? Iya. Wah, jangan-jangan mesti si Indah itu deketin si Rizky terus loh. Aku nggak tahu Pak, pokoknya aku Indah. lihat mereka berduaan tuh ngobrol bercanda-bercandaan kayak gitu Pak. Padahal Indah udah dibilangin loh Pak. Wah, kalau kayak gini Bapak datengin aja lah. Bapak mau datengin. Datengin. Indah itu kalau dibilangin dulu udah dibilangin gak usah deket-deket sama Rizky. Sekarang Bahaya si Pak. Rizky itu pulang dari pondok berarti. Ya nggak tahu, orang udah pulang ke sini. Udah, Bapak datengin aja lah. Bikin malu aja. Hati-hati ya Pak. Pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waduh, bapak. Indah. Mau ngapain aja? Aku dari rumah teman mau Rumah pulang loh, teman kamu Pak. sengaja kan datang ke sini kan? Ya aku emang nggak sengaja lihat Mas Rizky terus aku samperin, Pak. Udah emang salah. Bapak kan udah ngomong sama kamu. Dulu kamu berhubungan sama si Rizky nih. Bapak kan nggak mau ngebolehin. Iya, Kok Pak. masih lu kamu? Kok kamu di sini? Kan kamu di pondok. Pak, saya baru pulang tadi malam. Baru pulang. Kamu sengaja kan ngubungin anak saya kan? Enggak, saya nggak ada ngomongin apa-apa, Pak. Enggak apa. Balas kontak lama, Alah Pak. pasti kamu ngubungin dia kan? Enggak, Pak. Emang nggak sengaja Oh. tadi lihat di sini. Dengar Rizky. Si Indah itu kan anaknya orang kaya. Saya ini bapaknya. Tahu kan kamu? Tahu, Pak, tahu. Saya dulu kan udah memperingatkan kamu. Nggak usah deketin si Indah. Karena Indah itu nggak level sama kamu. Iya, Pak. Kamu tahu kan? Bapak kamu kerjanya cuma di Iya, Pak. masjid nyapu ngepel. Bekas anak-anak tadarusan ini. Malah kotor ini semua. Ke gudang dulu. Duh. Kok kayak ada orang marah-marah siapa tuh ya? Loh, itu kan apa marah Mau sama anak? saya suruh ngepel orang tua kamu di tempat saya. Harusnya kamu tuh mikir, kamu tuh seorang anaknya siapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain ada apa kok marah-marah Wah. sama Rizky? Loh ini Indo Indah kok ada di sini? Kebetulan ini, Gimana Pak. ada Pak? Bapak kan saya sudah ngomong, saya peringatin dulu. Anak Bapak Rizky ini deketin anak saya. Enggak, Pak. Indah yang tadi kesini Bapak Loh, suruh anak saya belum kabar. keluar. Ini anak saya baru pulang satu sama tadi malam loh Pak. Iya, saya tahu. Baru pulang dari pondok kan. Pak Indah yang Iya. salah. Tapi liburan pasti dia. anak Bapak itu sebelum pulang sudah ngubungin si Indah. Enggak, Pak. Demi Allah enggak ada ngubungin. Ngubungi dari mana orang dia Pak. HP aja nggak punya Pak? Bapak akan tahu sendiri Pak. Saya ini kan orang terpandang, orang kaya, Iya tahu. paling kaya di kampung ini. Saya tahu. Sedangkan Bapak pekerjaannya Pak cuma nyapu, ngepel di masjid. Iya. Memang ada salahnya Pak pekerjaan saya. Kalau pekerjaan nggak ada yang salah, memang harus pekerjaan itu diurusin sama orang-orang seperti sampean ini. Ya iya Pak. Yang salah anak Bapak itu deketin anak saya, Nggak si Indah. deketin. Diem kamu dah. Ya udah, Kalau setahu saya anak saya nggak pulang. deket anak sampean loh Pak. Loh. Itu kenyataannya bareng berdua dulu. Ya kan sering. dulu, Pak.
Apalagi barusan pulang dari pondok, pasti langsung nelpon Indah. Ngajakin, Pak. Pak, malu-maluin lah Pak, ayo bikin pulang. malu. dibilangin lah Pak. Anak bapak si Rizky ini kan katanya di pondok. Iya. Katanya santri yang teladan. Tapi Nggak apa mungkin, coba Pak. kelakuannya? Berani-beraninya deketin anak saya. Nah, sekarang gini logikanya, Pak ya. Logikanya. Anak saya baru datang tadi malam. Nah, ini dari tadi belum keluar lagi. Terus anak Bapak di sini. Berarti yang deketin siapa, Pak? Iya emang indah loh Pak. Udah, Kalau Pak, mau malu-maluin diam Pak, kamu dah. pulang, Kalau Pak. mau datang ke rumah saya, pasti saya tolak. Pastikan ngundang Indah ke sini. Aman di sini. Gini, Pak. Harta dunia nggak usah dibanggain. Loh. Nggak usah dibanggain. Pak, dengar, harta itu nomor satu bagi saya. Kalau nggak punya duit, beli apa-apa, nggak bisa. Direndahkan, Pak. Contohnya saya nih, duitnya banyak. Saya dipuji, dibangga-banggain sama penduduk desa. Astagfirullahaladzim. Kalau Bapak cuman marbot, Tapi gini, Pak. Harta benda itu hanya titipan sementara, Pak. Dengar, Kalau Allah mau Dengar. menghendaki, besok kita nggak tahu kita jadi apa loh, Pak. Bisa bolak-balik gitu. Udah. ini beli makan, cukup itu untuk sehari itu. Nggak usah, Pak. Mendingan buat Eh. apa, Pak. Nggak, saya masih bisa. Duit Saya itu bagi saya itu. Iya. Kok sok-sokan banget sih nggak mau Bukannya duit? sok-sokan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, Bapak ini saya kasih duit 100, itu Iya. bisa untuk 2 hari. Terima 50, kasih. beli Saya ayam, masih beli ada. ikan. Saya masih ada. Nggak makan pakai tahu, Saya pakai nggak- oncom. Saya nggak mau itu dari belah kasihan. Kalau saya kerja baru. Sok-sokan banget. Ingat, dengar Pak, Bapak itu seorang marbot. Anak Bapak itu calon pengganti. Sedangkan anak saya orang kaya. Jadi ingat Pak, nggak usah dibilangin deket-deket anak Gini, saya. Pak. Gini, Pak. Dibilangin ya. Ini Pak, ingat Pak. Nasib anak itu belum tentu sama dengan orang tuanya, Pak. Walaupun saya marbot, belum tentu anak Ah, bagus itu nggak marbot, mungkin. Pak. Gitu. Tetap anaknya marbot, nggak jauh pekerjaannya dari sini. Ayo pulang dah, nggak usah deket-deket lagi. Ngapain? Kita ini orang kaya. Sabar, Pak. Sudah, Bapak. Ya enggak apa-apa ya namanya sih. Pak Nopal seperti itu dari dulu tuh, lihat tuh. Sampai nggak kuat motornya aja kan berangkat. Ingat, Pak. Udah, Pak, yang sabar aja, yang sabar aja. Kalau Bapak tetap sabar, udah paham, Mas. Bapak cuma kasihan sama kamu loh, Dina kayak gitu, ya biarin aja. Nah, kayak gitu sifatnya Pak Nopal itu. Apa ini aja, Pak? Aku balik ke pondok lagi aja deh, Pak, ya, kalau enggak. Nah, ngapain? Ya, soalnya kamu kalau kan liburnya masih lama. iya, soalnya kalau aku di sini nggak enak, Pak. Kasihan Bapak dapat masalah terus Kamu kapan gara-gara aku. Hah? balik ke pondok lagi kapan? Ya, besok lah mungkin langsung berangkat sekalian nelpon temanku suruh jemput. Ya udah kalau gitu, kalau kamu niat kayak gitu, kamu lanjutin dulu. Kamu lanjutin tadi beres-beres yang di masjid. Iya, Pak. Mana sih mobil ini? Alah, Bapak hajar nanti kalau belum tahu Bapak orang paling kaya di sini. Siapa sih sebenarnya? Bapak ini bisa bawa motor enggak sih? Kamu itu yang nggak bisa bawa motor. Kamu nggak tahu saya orang paling kaya di sini. Saya nggak peduli Pak, saya nggak takut. Ya. Kalau nyetir motor itu yang benar. Ini rumah saya, kamu halaman saya. Wah, kebanyakan gaya pakai motor. Kamu ini segala. masih muda, mentang-mentang kamu bawa mentang-mentang mobil apa? ya? Saya pakai mobil, Bapak pakai motor. Apa ini ya? Enggak, saya mau nanya. Kamu mau kemana tujuannya? Terserah saya, Pak. Untung kamu orang kaya, makanya nanyanya saya baik-baik. Lah emang Bapak asli orang sini, kok berani bentang-bentang saya? Saya ini orang sini, orang paling kaya di kampung ini. Kamu Oh, ngapain di sini? gitu? Kamu nyari siapa? Saya ke sini, Pak ya. Saya mau nemuin Pak Nopa. Hah? Pak Nopa? Pak Nopa Kaget itu kan? saya. Kaget kan? Terus kamu anaknya siapa? Bapak bener? Siapa namanya tadi? Saya Pak Nopa. Nopa siapa? Nopa. Yang saya kenal soalnya beda ini. Nopa Jainal. Bapak berarti selama ini, Pak. Lah kamu siapa? Tadi saya ini gini loh, Pak. Saya ini anaknya Pak Wanto. Hah? Kamu anaknya Wanto? Iya, Ya Pak. Allah. Kamu anaknya Wanto? Oh, Pak Nopa Jainal, ya. Bener saya. Oh, Pantesan sungguhnya kayak Wanto kamu. ya. Orang kaya ya memang harus kayak Saya gini. dari tadi nyariin Bapak keliling-keliling. Kok tahunya malah di sini emang. Pas kamu ketemu saya di jalan. Ya udah, Rumahku Udah, langsung. udah. Naik mobil aja, Pak, naik mobil. nggak usah naik Oh motor. iya, ayo, Pak, ayo. Bor, masuk Bor. Iya, Pak, ya. Ya. Udah, kamu masuk sana. Kamu nih. Waduh, kucingnya lagi santaian aja itu, Pak. Oh iya.
Aduh, saya nggak nyangka loh Pak tadi. Kok bisa ketemunya malah di Nah, jalan? ya itu tadi itu memang nggak nyangka juga bapak ini. Bapak ini biasanya itu kalau kaget Iya, itu Pak. biasanya nempelin orang. Tapi Saya- kalau orang-orang miskin, tapi kalau orang-orang bawa mobil ya lihat dulu siapa. Saya Nggak taunya malah anaknya Wanto. saya ini orangnya juga sama loh Pak emosi. Ada saya bilang, orang tua punya otak apa gimana nggak bisa ngomong apa gimana? Ya nggak apa-apa, memang harus kayak gitu. Kalau orang kaya itu bebas kalau ngomong. Oh iya, Gitu. emang kayak gitu Pak ya? Iya, kita itu harus merasa duitnya banyak. Iya. Tapi ngomong gimana? Bapakmu sehat? Bapak tuh, Bapak ini sebenarnya sehat. Tapi kan masih sukses kan? Ya cuman ya nama juga udah tua, kadang sering sakit Pak. Makanya itu kalau duit banyak itu sering dikasih ke orang-orang yang nggak mampu gitu loh. Sering Pak. Kalau Bapak saya setiap bulan itu ke panti asuhan loh. yang penting gini, apa yang menjadi komitmen saya dengan bapak kamu. Memang Iya. saya itu mau jodohin anak saya itu dengan anaknya Wanto. Nggak taunya kan kamu. Ya, saya kan. cuma anak tunggalnya Bapak saya loh. Karena Bapak tak saya. panggilin dulu. Saya Rin, kan tadi udah ketemu saya Pak. itu adiknya Indah. Aceh. Jadi anak saya yang pertama. Oh ini Nah, ini kenalin. Boris. Ini nama. Oh. Nah, ini gini, Rin. Bapak kenalin kamu, ini namanya Boris. Saya Boris. Anaknya Pak Wanto. Pak Wanto itu pengusaha sukses. Jadi bapak itu niatnya mau jodohin kamu dengan si Nak Boris ini. Memang sudah komitmen dari dulu. Tapi kan Boris ini ahli waris. Tapi Bapak itu nggak perlu ngomong, pasti kamu mau. Pak Nova, Coba tapi lihat bentar, mukanya, Pak Nova. badannya. Tapi sebenarnya saya ini udah ada calon loh Pak. Alah, kamu itu mau apa enggak? Kalau nggak mau tak alihin ke yang lain. Ya bercanda loh Pak. Maksud saya jodohnya Iya. yang saya omongin itu saya udah ada jodoh. Ya mungkin ini kan saya bilang gitu kan. Kayak Wanto aja kamu itu senang Ah, bercanda. Bapak tahu sendiri Ya, kan. ini Rin, Bapak saya kayak pokoknya. gimana. Boris ini ahli waris tunggalnya Pak Wanto, pengusaha sukses. Apa-apa kamu pasti keturutan. Nah, Ya. keturutan. Berarti Ya, nanti benar, kamu Pak. ngomong sama bapak kamu, yang jelas kita percepat aja nanti. Berarti cocok ini masnya. Ah, saya mah ya cocok, orang Bapak aja nyaranin suruh ke Iya sini pasti kok. cocok. Aduh aku pengen tanya Mas Nani. Udah, pokoknya minta nikahnya cepat, nantinya nanti. Iya Ya. ya. Udah, diajakin makan sana, Rin. Udah mari. Sana makan dulu. Dah? Iya Pak. Gimana Pak? Kamu udah lulus kuliah kan? Udah Pak. Ini tadi masih cari-cari loker. Cari loker? Iya. Wah, lah kamu berarti mikirin loker dari kemarin mikirin itu. Iya Pak. Pengen Kamu? kerja. Gak usah mikirin loker dah. Lah terus? Kamu mau daftar jadi PNS aja bisa. Kamu mau jadi kerja di perusahaan besar bisa. Kamu mau dagang dengan modal besar bisa. Karena apa? Bapak itu sudah nanam saham sama kakak iparmu, Mas Boris. Itu emang udah. Ratusan bahkan hampir miliaran. Itu Bapak yakin kalau Kalau itu investasinya pasti yakin, Bapak itu berhasil? nggak pernah nggak yakin. Apa yang Bapak yakin pasti berhasil. Terus kamu nanti kalau menemukan jodoh itu pasti orang yang sepadan dengan keluarga kita. Nggak kayak Rizky kayak gitu. Bapak kan masih Nggak ada ngungkit-ngungkit dia kabar terus sih. tahun-tahun coba. Paling jadi marbot kayak bapaknya di pondoknya. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu lah Pak. Ya memang kenyataannya kayak gitu kok. Karena Jangan kamu ngerendahin orang terus sih Pak. karena kamu masih mikirin dia terus kan. Bapak tuh tahu kalau itu. Udah pokoknya yang penting kamu mau jadi apa aja bapak turutin. Ntar lagi mama kamu pasti transfer Iya dengan Pak. uang yang banyak. Saham bapak itu banyak. Apa ya Pak RT kok nyuruh aku ke rumahnya ya? Wah, mungkin biasanya itu apa namanya, persiapan untuk malam takbir ini. Oh, anak-anak Risma, tapi kadang-kadang kan ada kegiatan ini belum ada yang nembusin saya ini. Kemungkinan untuk malam takbir kegiatan ini. Itu Moko itu. Pak Moko. Pak Moko. Sini dulu. Pak Nova, pripun Pak? Ini dulu. Iya.
Jalan lihat-lihat, nggak lihat depan nanti keserempet mobil malah bahaya. Enggak lah, Nggak orang punya jalan. duit untuk berobat. Gimana? Ada apa? Pak. Oh, sehat dong? Alhamdulillah sehat. Suruh masuk dulu. Nggak usah masuk ngapain. Pripun ada apa? Enggak, ngomong-ngomong mau kemana? Ini tadi dipesenin untuk datang ke rumah Pak RT. Mungkin biasanya itu ini kan udah deket-deket mau Idul Fitri toh Pak. Untuk persiapan Oh. takbiran itu loh. Walah iya ding, bentar lagi Idul Fitri ya. Iya. Jadi zakat. Oh iya sekalian Pak Moko. Mana? Ini Pak Moko kan pasti nunggu zakat saya dari saya kan, yang zakatnya paling banyak sendiri di kampung ini kan. Lah kok bisa? Zakat yang enggak banyak toh Pak. Kalau zakat itu tergantung yang mau zakat berapa orang gimana toh? Udah tenang aja. Saya tahu Pak Moko tuh lewat depan rumah saya pasti nungguin duit dari saya. Tenang Iya. aja sih Pak Moko. Pak Moko sebagai seorang marbot yang rajin, saya kasih bonus. Karena kenapa coba? Saya itu dapat bonus bentar lagi, Pak. Bapak kan tahu sendiri, saya orang paling kaya di sini. Udah di kampung ini paling kaya. Itu udah bukan jadi rahasia lagi Pak. Pasti Iya. nambah kaya lagi. Coba nanti beberapa hari minggu ini saya mau beli mobil. Oh, alhamdulillah malah ikut senang Mau saya, Pak. beli mobil terbaru, mau mobil pusu, truk. Jadi beli rotari di kampung-kampung ini. Beli ambulan gratis kalau Pak Moko nanti kena stroke. Jadi biar enak saya Loh, kok bawanya. Bapak, loh saya sehat kok Ya sakit kalau gimana? misalkan nyapu tiba-tiba kepleset jatuh. Gini loh Pak, biasanya kalau enggak Pak, biasanya kalau yang kena stroke itu orang-orang yang badan gede-gede itu Pak. Kalau saya duitnya banyak mah tinggal telepon dokter dari luar negeri. Gini, kalau menurut saya kalau penyakit stroke itu tergantung dari pikiran penyakit. Kalau penyakit pikiran larinya ya itu. Kalau saya bikin happy tenang Pak. Tenang aja Pak, nanti bentar lagi kan takbiran. Mm-mm. Nanti zakat saya kasihin ke masjid. Terus yang khusus untuk Mamoko nanti saya lebihin amplopnya tebel. Malah Dan, nggak perlu sih Pak, nggak Pak, perlu, nanti kalau saya undang, nanti Pak Moko tolong Pak, nggak usah pakai baju kayak gini. Baju udah tahun 80-an dipakai. Ya, prima, Kalau gimana? kumpul-kumpul nanti saya pesta di sini sebelum Lebaran, nanti saya kasih duit beli baju yang baru. Ya ini tapi nyaman Ya saya nggak pakainya, Pak. kelihatan miskin marbot masjid di tempat kampung sini kok miskin kayak Gimana sampean. Mas, sekarang kita nggak punya apa-apa. Ya mau gimana lagi, orang kita udah bangkrut, orang aku udah ketipu gara-gara trading saham sama Kamu investasi loh. bodong juga. Udah kok pengusaha lama, tapi kok ya masih ketipu loh Mas. Kamu ini gimana loh? Nah, aku nggak tahu kalau Coba Mas, sekarang apa nggak malu pulang ke kampung, tinggal sama bapak, nggak bawa apa-apa. Kalau tahu kita bangkrut, apa bapak nggak shock? Coba ya, kita semoga udah aja nggak punya Bapak apa-apa. enggak. Ya kalau udah gini kan nggak tahu juga aku harus gimana. Makanya kami tuh ikut trading apa bro, jadi pengusaha. Saya ngeluarin duit itu nggak ada harganya Pak. Itu Karena nggak ada bentar lagi harganya. menantu saya itu bawa duit banyak. Duit dari mana Pak? Oh, saya menanam saham sama menantu saya ratusan juta bahkan. Salam. Nah, ini Waalaikumsalam. Loh, mobilnya dicuci apa di bengkel? Kok malah nyuci mau di sini sih? Bukannya mau cuci Pak, Kan enggak. Rin, kemarin kok belum ditransfer gimana sih? mau transfer apa Pak? Kami bangkrut Pak. Kalau itu yang paling Bapak suka. Kalau yang lain bangkrut nggak masalah. Yang penting kamu nggak bangkrut, Bor. Pak. Menantu saya yang paling jelek, Pak. Udah. walaupun jelek Udah. tapi kaya. Pak, Temennya kan yang bangkrut. yang bangkrut, aduh Pak, muncrat semua. Temennya yang bangkrut itu kita loh Pak. Aku sama Mas Bulis. Bapak dengerin dulu makanya Pak. Jadi gini Pak, aku ini kesini tuh bukan karena mobilku dicuci. Emang kita ini udah bangkrut, nggak punya Iya, mobil, makanya nggak nggak punya rumah. apa-apa. Jadi Kami mau tujuan pulang satu-satunya kesini. cuma rumah Bapak. Apa, Bor? Sabar, Pak, sabar. Kamu apa? Bangkrut Pak. Katanya duitnya banyak Pak. Bor. Pak, nungguin transferan dari kamu, Bor. Maaf, nggak bisa soalnya. Ya saya ajak kesini sama Marina ini. Nggak bawa apa-apa Bor. Pak. Mau numpang Bapak itu juga di ngasih sini, duit Pak. kamu ratusan juta, Bor. Sekarang Bapak jual. Nah itu Pak, saya pernah bilang sama Bapak tuh, ya toh, kalau harta itu nggak bisa dibanggain Pak, titipan. Kalau mau dibolak-balik sama Allah, gampang Pak. Besok kita mau jadi apa nggak tahu Pak. Bor. Saya kena investasi bodong Pak. Masalah. Ah, investasi apa? Investasi bodong Pak. Terus Kok bisa? duit Bapak
hilang semua, Ya, Pak. lenyap semua. Hah? Waalaikumsalam. Pak. Lah, kamu nggak ngabarin bapak mau pulang? Ya, aku mau ngabarin gimana? Iya, bener ya. Oh, Tadi nggak ada. aku ke rumah nggak ada orang, makanya aku nyari-nyari. Bapak ini disuruh tempat Apa Pak sih? RT loh. Daripada di sini. Kamu kok nggak ada kabar lama? 2 tahun loh kamu nggak ada kabar semenjak dibalik di pondok itu. Mau ngirim suratnya aku pending semua, Pak. Pending semua gimana? Kamu ini ngomong aja sih. Dipending gimana Le? Ya di pending, belum boleh kirim surat, nanti aja katanya minta suruh kirim. Lah enggak mbak, kalau di pondok bisa tuh ngirim surat kok nggak ada kabar. bener Padahal ini. titip sama temen kamu loh. Itu tak Temanku juga bareng sama aku masuk aja, pulang Pak. ini. Ini ada apa tuh? Ini loh malah kena apa ini anak menantunya ini loh, menantunya siapa? Pak Nova. Ini Udah kamu suaminya nggak ini. perlu tahu, kamu Suaminya orang pondokan Rina. aja kok. Kena Nggak usah seneng kayak gitu, Pak. Susah seneng bukannya kayak seneng gitu. lo enggak lo mas, enggak mas, saya cuma kasihan aja. Iya. Lah, terus kamu kemana aja di pondok sama ini? Ya aku sebenarnya nih pendidikan, Pak, aku. Pak. Pendidikan apa lagi toh? Kan di pondok kan aku dapat beasiswa. Heeh. Pas itu udah disahin, dapat beasiswa, aku diajuin jadi ini ikut Apa pendidikan sih? polisi. Tunggu, Le. Apa sih Ya, dia orang sih? aku tuh direkomendasi. Nanti dulu, Bor. Jadi ikut suruh ikut jadi masuk kepolisian. Mas jadi polisi gitu Nanti toh? dulu, Iya. ngomong polisi Lah, apa polisi. bisa toh? Lah, ya, Ditangkap buktinya polisi udah apa? Jadi loh, Pak. Jadi dari mak. Ya Allah, ya aku lupa. Aku udah tadi pakai jaket tuh. Loh, hah? Aku udah jadi polisi. Allah Akbar. Alhamdulillah. Ya Allah, kamu jadi polisi, Le? Bener? Iya. Hah? Siapa? Beneran, Pak. Allah, alhamdulillah Rizky jadi polisi, Pak. Kamu jadi polisi? Bapaknya marbot, Pak. Anak jadi polisi, Pak. Alhamdulillah, Kamu udah bangkrut? jadi polisi, Pak. Mungkin kamu dari jalur prestasi ya? Kamu Dari jalur prestasi. mana, Pak? Kamu anak marbot jadi polisi. Iya, Aduh, kamu kok banget. Aduh, kayak gitu, Pak. Kamu jadi polisi ya, anak Iya, Pak. marbot. Iya, lebih. Pak, jangan dulu, Pak.